La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Ya, ini memang tugas terberat ya, karena bahkan pernah ada satu diskusi besar di antara filsuf, Bu ya. Yeah. Mereka mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin bisa dijawab, termasuk asal-usul alam semesta ini itu nggak bisa dijawab. Dan pertanyaan keberapa saya lupa persisnya adalah yang baru saja Buya sebutkan ini. Kita tuh pada dasarnya nggak bisa menjawab ketika ditanya dari mana dan mau kemana. Nah, ini mereka sebut sebagai pertanyaan fundamental yang nggak bisa dijawab. Dan itu juga yang saya pikir selalu disuarakan oleh tokoh-tokoh spiritual untuk ketika kita tanyakan hal yang sama. Dan saya dengar lagi hari ini bahwa kalau kamu sudah bisa menjawab pertanyaan itu, maka nggak bisa lagi diragukan kalau kamu sudah tahu siapa dirimu. Dan itu saya kira poin yang sangat transpersonal kalau kita kaitkan dengan aliran-aliran ini. Dan yang kedua yang mau saya soroti ini tentang ego mungkin, Bu ya. Karena ada perspektif bahwa ego ini di barat itu seperti dalam teorinya Sigmund Freud tadi, dia berperan mengatur ya. Sementara di satu sisi kita seringkali di timur sini mengatakan bahwa ego itu senternya atau pusatnya kesombongan. Nah, gimana mendamaikan dua definisi yang kayaknya ini berbeda? Iya, memang ego itu sifatnya regulator, menjaga equiliber, balancing antara dua kekuatan itu. Maka ya perlu diperlengkapi dengan pengetahuan, dengan pengalaman, jam terbangnya lama. Karena wisdom juga tidak mungkin muncul kecuali melalui pengalaman panjang. Makanya orang misalnya lanjut itu pengalamannya lebih panjang, lebih menguasai dirinya. Jadi artinya bahwa disinilah fungsi pendidikan kita, edukasi itu pada ego ini sesungguhnya, sehingga dia menemukan satu jati dirinya, mengenal dirinya. Saya kira seperti itu. Jadi nanti kan begini, kesadaran ego itu sendiri akan muncul. Tadi Pak Profesor kemarin mengatakan firman Tuhan wa asyhadum ala anfusihim. Lalu Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Artinya kita dulu pernah ditanya oleh Tuhan. Ketika kita zaman dulu, nggak tahu kapan, zaman dulu waktu masih alam rohani barangkali, kita pernah dihadapkan Tuhan, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Lalu kita menjawab, iya, aku mengakuinya. Sekarang saya mau nanya, siapa yang pernah ingat peristiwa itu terjadi kapan? Itu kan bukan sekedar tidak sadar ya, mungkin di palung sadar sangat jauh sekali. Nah, ketika Anda ingat itu berarti itu Anda sadar. Jadi kita merecall kembali, mengulang kembali kenangan lama itu yang sesungguhnya, bahkan menurut Sigmund Freud ada satu istilah, bahkan kita usia anak kita ke dalam janin itu sudah memori. Ketika masih embrio kita sudah punya memori. Kita mengalami masa dalam perut itu ada itu, dan itu terbawa dalam kehidupan kita ini. Dan sebelum lahir misalnya rohani kita ingat. Jadi artinya semakin kita bisa mengingat jauh, semakin kita punya memori yang sangat kuat sekali. Dan kita lebih mendeteksi bagaimana asal usul kita ini. Jadi saya kira seperti itu. Jadi kesadaran itu yang diperlukan sesungguhnya. Nah, kesadaran ini adalah munculnya dari pendidikan, pengalaman, terpaan, penderitaan dan sebagainya itu. Sehingga wisdom itu tercipta dari bukan dengan kehidupan yang seperti ini. Coba kita lihat saja, para nabi itu semuanya penderitaannya luar biasa. Kalau saya mengalami seperti mereka, saya hancur dari duluku. Bayangkan satu kota membunuh dia, melakukan asasinasi, ya kan, berulang-ulang sampai terusir. Bayangkan para nabi banyak mati terbunuh, terus ada yang digergaji, ada yang dibakar, segala macam. Itu mereka kan hebat. Jadi kehebatan kita ini akan terletak bagaimana besarnya tantangan kita dalam hidup ini. Situlah membangun satu kesadaran. Jadi
maksudnya mah nanti secara psikologi membangun kekuatan jiwa kita untuk tidak takut menghadapi kesulitan apapun di dunia ini. Makasih. Baik.